Balik maneh nang Ngeloyong Jember 1 TV. Nah, wong sedina mau sampean tak jak ndelok, tak jak keliling nanggone pengusaha-pengusaha muda Jember. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya luar biasa sing iso tak jak, sing iso tak sampeno nang sampean. Nah, saiki sampean percaya enggak? Aku saiki bareng ngambil pengurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Cak Yogi. Beliau ada di sini. Cak, iki aku mau kan keliling, Cak. Keliling untuk melihat bagaimana perkembangan UMKM Jember di tengah pandemi corona kayak ini. Tapi sebelum itu aku pengen takon sih, HIPMI ini berapa sih, Cak, anggotanya? HIPMI saat ini anggotanya kurang lebih yang terdata di kita sekitar 300-an lebih. 300 lebih ya. Itu mulai dari kita punya namanya HIPMI perguruan tinggi. Itu mulai dari teman-teman yang ada di perguruan tinggi di Jember sampai dengan pengurus yang HIPMI ya. HIPMI ini mungkin bisa jelaskan dulu kenapa HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, itu ada batasan. Jadi yang boleh bergabung dengan HIPMI itu cuma yang di bawah umur 40 tahun. Nah, jadi dari pengusaha kecil, startup yang mulai dari perguruan tinggi sampai dengan yang sudah besar gitu kan. Kita juga ada pengusaha-pengusaha yang sudah sukses juga. Ini kan kita sedang ada di pandemi COVID-19. Otomatis perekonomian sudah gak karu-karuan ya, karena batasan banyak hal lah yang membuat perekonomian sedikit lesu mungkin. Nah, kalau kemudian saya keliling itu tadi, ternyata dari teman-teman pengusaha itu merasa senang dengan adanya kebijakan OJK mengenai relaksasi. Nah, saya sih pengen tanya sama Mas Yogi sebagai pengurus HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Dengan adanya kebijakan dari OJK membuat relaksasi seperti itu apa komentarnya, Cak? Iya, saya sebetulnya salah seorang juga yang ikut dalam program relaksasi tersebut. Ini sangat-sangat membantu. Kenapa saya bilang membantu? Karena dengan adanya relaksasi, kita diberi kesempatan untuk bisa mengelola atau menahan cash money kita, gitu kan? Karena sekarang ini yang paling sulit adalah pada saat kita terkena pandemi ini adalah pengelolaan cash money, gitu kan. Nah, dengan adanya relaksasi ini membantu kita untuk sedikit bernafas, gitu kan. Bernafas, akhirnya teman-teman, saya juga mengajak teman-teman yang lain juga untuk melakukan hal yang sama, dan akhirnya itu membuat kami bisa bergerak walaupun memang belum signifikan ya, tapi ini sangat membantu untuk awal gitu kan. Tapi sebetulnya ini juga harus dilanjutkan. Sebetulnya bukan hanya tentang relaksasi, tapi juga dengan yang lain ya kan. Kalau cuma relaksasi kan kita baru bisa bernafas nih ya, belum bisa bergerak, berlari ataupun. Berarti harusnya ada pemerintah juga ada lagi yang bisa diberikan kepada pengusaha-pengusaha itu ya. Jadi paling enggak yang jelas dengan adanya kebijakan dari OJK ini mengenai relaksasi. Itu jelas-jelas dirasakan dan sangat terbantu ya. Sangat terbantu. Nah, di tengah pandemi seperti ini, di tengah situasi seperti ini, untuk tetap semangat, saya minta dong Mas Yogi untuk ngasih apa kayak kata-kata untuk pemirsa biar tetap semangat gitu. Ya, sebetulnya pandemi ini memang bukan hal yang mudah untuk kita lalui, tapi juga bukan hal yang mustahil untuk kita bisa tetap bertahan di sini. Sebetulnya saat ini kita harus berpikir untuk terus bisa bertahan dengan semangat dan juga kerja keras ya kan, dan kita yakin dan harus yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan bisa melaluinya dengan lebih baik, dan ke depan kalau kita bisa melalui dengan baik kita pasti lebih sukses dari sebelumnya. Nah, wong iki wis tiba pucuk nang nggone episode Ngeloyong dino iki. Iki kaitannya masih dampak virus corona atau dampak COVID-19 yang benar-benar memporak-porandakan perekonomian dari berbagai macam sektor. Nah, isuk mau saya wis takjak nanggone pabrik pakan ikan. Ya apa kesulitannya karena pengiriman masing-masing daerah ono lockdown, dibatasi untuk keluar masuknya orang. Nah, otomatis ini menghambat. Nah, ketika ono hambatan koyo ngono, sing pasti pemasukannya akan berkurang. Nah, nek sing nggak duwe utangan, nggak duwe pinjaman kepada lembaga jasa keuangan aman. Tapi usaha atau perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan pastinya mereka akan mempunyai kewajiban dalam membayar setiap bulannya. Dan ternyata dengan adanya kebijakan dari OJK, semua ini bisa memudahkan dan meringankan warga Indonesia, dan ini yang sangat diterima dan disambut baik oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Nah, kebijakan OJK itu mewakili teko pemerintah wong.
nggak ono pemerintah pengen warganya merasa terbebani, warganya merasa susah, nggak. Nah, akhirnya OJK membuat kebijakan yang bisa membuat win-win solution. Nah, bahasa Inggrisnya kayak ngono wong. Mari teko nggone pabrik pakan ternak, sampean wis tak jak pisan nang nggone peternak ayam petelur. Ibu Sutik mau iku. Nah, Ibu Sutik yang ngomong lek dino-dino biasa sih bisa sampai sak kintal, bahkan lebih. Tapi ternyata ketika ada pandemi Covid-19 berkurang jauh hampir 50%. Nah, OJK hadir di sini, pemerintah hadir di sini memberikan relaksasi yang membuat nasabah merasa ringan dalam membayar tanggungannya. Nah, iki wis tiba pojok wong, iki wis wayahe aku pamit nang sampean. Sampai ketemu meneh nang nggone ngeloyong episode berikutnya. Tetep ambek aku Cak Londo. BE ta nggone sampean kepengin rame, duwe acara desa oleh, kecamatan oleh, instansi oleh, lembaga oleh, opo ae. Sampean kepengin rame, sampean hubungi ae nang kene nomor iki. Aku ambil konco-koncoku ngeloyong nang gone sampean. Sampai ketemu meneh nang ngeloyong Jember 1 TV.